Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa bertatap muka dengan anak-anak Bapak walaupun semenjak anak-anak Bapak masuk di SMP Negeri 29 Batam, kita belum ada tatap muka, belum ada ketemu, kecuali kemarin waktu MPLS, yaitu kita Zoom meeting, kemudian berdalam untuk pembelajaran. Kali ini ya kita belum bisa ketemu lah di sekolah, makanya Bapak minta semuanya kameranya diaktifin. Bapak ingin tahu juga bagaimana ya cara pembelajaran, apakah anak-anak Bapak yang kelas 7 ini bisa mengikuti dengan baik. Untuk menghindari kejenuhan para peserta didik saat melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara daring atau online, SMP Negeri 29 Batam membuat inovasi pembelajaran yang cukup mudah dan menyenangkan diterima para peserta didiknya. Meski aplikasi pembelajaran digunakan sama pada umumnya dengan sekolah lain seperti Rumah Belajar, Google Classroom atau Google Map, Edmodo, Zoom, dan lainnya, namun materi ajar yang disampaikan para guru di SMP Negeri 29 Batam ini lebih inovatif dan menyenangkan, sehingga pelajaran mudah dimengerti dan tidak membosankan diterima para peserta didik ini. Apalagi setiap hari, Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Batam Edison rutin mengawal PJJ daring antara guru dan siswa ini lewat ruang IT yang terkoneksi dengan semua siswa dan guru yang sedang melakukan PJJ daring. Hal ini membuat para siswa dan guru semakin bersemangat melakukan pembelajaran secara daring atau online meskipun berjam-jam lamanya. Bahkan sebelum PJJ daring dimulai, Edison kerap menyempatkan diri menyapa dan memotivasi para siswa setiap kelasnya lewat aplikasi pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edison, kita kan dari tahun ajaran baru nih daring-daring terus ya, belum ada tatap muka. Pak, ini daring-daring banyak dikeluhkan para siswa ya, dari mulai SD, SMP sampai SMK sederajat. Itu ada nggak SMP 29 melakukan inovasi biar ketika materi daring itu tidak menjenuhkan mereka gitu, Pak? Kalau inovasi, ya kita di SMP 29 Selalu, dari Pak, mulai awal daring itu tetap ada perkembangannya terus. Perkembangan terus ya. Ada perkembangan terus. Ya ada, kita awal-awal ada pertama kali COVID lihat WA, habis itu ada e-learning, ya ada CBT, kemudian yang sekarang kita lewat Google Classroom dulu, sekarang udah Google Meet, yaitu siswa itu sekarang ini belajar masuknya lewat akun mereka sendiri. Kalau guru-guru Pak untuk materi gimana Pak? Inovasinya seperti apa? Kalau guru untuk materi, kalau saat ini ya guru-guru udah bisa ketemu dengan anak langsung lewat Google Meet itu. Ya, jadi materi itu bisa tersampaikan. Ya semua materi itu bisa tersampaikan. Ya kita berharap yaitu anak-anak itu juga ketemu dengan gurunya. Jangan nanti cuma lewat WA, lewat pesan, lewat jangan tugas-tugas yang membebani Pak ya. Sekarang ini kita ya setelah pembelajaran ini kita tugas-tugas boleh dikatakan minim sekali karena ya, mereka udah ketemu sama gurunya. Ya kita juga ya karena masa pandemi ini ya pembelajaran daring ini ya kita tatap muka, ketemu sama anak, paling tugasnya sedikit aja. Dan juga saya berharap ke guru juga jangan sampai memberikan tugas yang banyak ya, karena setelah mereka dengan guru ini bergabung, yang keduanya nanti dengan guru lain lagi, yang ketiganya dengan guru lain lagi. Jadi alasan anak banyak tugas itu hanya alasan ini ya, alasan mengada-ngada gitu ya Pak? Kalau di kita di SMP 29 tugas boleh dikatakan minim sekali. Dan nggak boleh guru membebani tugas banyak-banyak gitu ya. Jadi
Ini kembali kepada ini perangkat IT yang kita gunakan nih Pak ya. Ini cukup luar biasa saya lihat ya. Ini memang Bapak langsung memantau langsung pembelajaran di sini ya, di ruang ini. Alhamdulillah, biasanya saya juga jalan di ruangan ini, memantau semuanya. Kadang-kadang juga di ruang saya juga bisa dibuka. Jadi saya juga masih bisa pantau. Jadi saya tahu guru yang tidak mengajar dengan guru yang mengajar itu saya tahu. Ya karena jamnya, jadwalnya sudah ada. Bisa langsung berinteraksi Bapak ya? Bisa. mereka lagi ngajar pun di kelasnya, saya masuk ya, saya salam. Nah, habis itu ada sedikit ya saya bisa komunikasi langsung. Berarti rutin Pak kita greeting terus kepada guru dan anak-anak ya. Itu jam maksimal yang kita terapkan setiap harinya. Jam maksimal yang ditetapkan seperti pembelajaran biasa. Yaitu 35 menit. 35 menit. Ya, mungkin ada jedanya di 35 menit itu ya ada absennya. Karena setiap kelas itu kita tunjuk juga semacam ada operator ya Pak Ali ya. Semacam ada operatornya, mereka menggabungkan kawan-kawannya semua, baru nanti gurunya masuk. Ya, jadi ruang ini mengawal Pak ya? Ya, ruangan ini mengawal. Kita lihat ini banyak ada komputer ya. Betul. Semua kelas itu ya kita bisa pantau. Ya, bisa kita pantau. Alhamdulillah. Oke. Pak, ini kan daring-daring terus. Ada rencana nggak sih tatap muka Pak? Kita berharap ya secepatnya. Ya, secepatnya. Ya, karena juga ya kebanyakan orang tua juga mengatakan jenuh ya segala macamnya. Itu memang benar adanya. Iya, memang benar adanya. Kita pun guru ya lebih ekstra lagi kerjanya kalau daring ini. Ya lebih ekstra lagi. Ya apalagi yang guru kurang istilahnya IT-nya, ya ini sangat repot sekali. Ya tapi kita di sini kita berusaha guru ini semuanya udah IT-nya udah bagus lah. Ya itu yang saya tekankan lah mulai dari saya berada di sini, yaitu IT-nya itu yang kita Pak, ini kalau lihat nengok keberhasilan, tingkat keberhasilan daring dengan konvensional kayak macam tatap muka itu jauh ya Pak? Kalau tingkat keberhasilan materi yang disampaikan. Kalau materi yang disampaikan ya itu lebih bagus ya kita tatap muka. Tatap muka lebih maksimal ya? Iya lebih maksimal. Kadang-kadang yang lewat daring ini kadang-kadang ada sinyal, ya masalah sinyal. Salah satunya ada kendalanya. Kalau kita tatap muka kan kita langsung. Di tatap muka itu kita juga bisa membentuk anak itu atau mendidik anak itu ke arah yang benar. Kadang-kadang kalau daring ini ya kita nggak bisa banyak-banyak ngasih nasihat apa segala macam. Ya, terbatas Pak ya? Iya terbatas. Kalau kita ketemu langsung ini lebih bagus. Pak melihat ini, kalau guru saya yakin nggak ada kendala nih karena difasilitasi oleh sekolah ya. Kalau anak-anak yang disampaikan kepada sekolah apa kendalanya selama ini Pak? Ketika daring-daring ini? Ketika daring ini juga banyak anak-anak yang tidak punya perangkat. Oh, ya. Solusinya? Anak yang tidak perangkat itu kita suruh datang ke sekolah. Oh, jadi ya ngambil tugas. Dari awal bukan. Dari awal kadang-kadang kita siapkan komputer, ya atau laptop, ya mereka bisa daring. Berarti kita sekolah. Memfasilitasi Pak ya, memfasilitasi untuk daring mereka. Berapa persen Pak sih jumlahnya? Kemarin itu kita siswa 948 itu paling yang datang ke sekolah itu hari-hari itu 5-6 orang aja. Jadi nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak. Ya kadang-kadang mereka juga di rumah itu karena ya berdekatan tempat tinggal, ada wifi di rumahnya. Kadang-kadang mereka bisa juga pakai satu laptop 2 orang bisa seperti itu. Pak, tahun kemarin kita mengadakan ini ya. Waktu tahun ajaran kemarin kita mengadakan tatap muka ya. Sempat kita tatap muka. Ya. Apa ada masalah nggak ketika tatap muka kemarin? Ketika tatap muka di sini kita kan masih dibagi shift ya, yaitu 2 shift. Ya, kita tidak ada masalah. Berjalan lancar ya? Iya berjalan lancar, alhamdulillah berjalan lancar. Tetapi ya setelah Lebaran ya COVID meningkat ya kita nggak dibolehkan lagi. Kembali lagi. Padahal kita ada siapkan segala sesuatunya. Pak kalau melihat dari ini daring-daring kayak gini, kalau ujian semester atau mid semester anak-anak menggunakan apa nih Pak? Otomatis kan harus pakai IT juga ya kita ujian. Iya. Terus gimana Pak? Ya kita tetap ujian online. Online juga. Iya, dengan batas waktu yang kita tentukan.
yaitu ya seperti kemarin e-learning itu ya kita punya program sendiri ya dengan siswa masuk ujian jamnya ditetapkan ya nanti yang nggak bisa masuk ada susulannya lagi. Alhamdulillah kemarin ikut ujian semua. Kayak CBT gitu Pak ya? Sampai saat udah misalkan sekarang ujian habis itu susulan nggak juga bisa masuk, kita panggil ke sekolah, mereka ujian di sekolah. Yang penting anak tuh betul-betul ikut ujian semua. Oke Pak, terakhir Pak, mungkin pesan kepada siswa, orang tua atau gimana? Saya pesan juga ke siswa, orang tua juga bosan-bosan untuk sama-sama menjaga anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita berkeluyuran karena COVID sekarang ini masih ya tinggi, mengawal Pak ya. Iya. Jadi saya juga berharap orang tua supaya bisa mengontrol anak ya jangan sampai ya keluyuran. Oke, terima kasih Pak Edison. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara guru fisika SMP Negeri 29 Batam, Anung Amiruddin mengatakan, materi ajar disampaikan kepada siswa lewat daring ini dibuat semenarik mungkin dan mudah dipahami anak didiknya. Bahkan, tidak segan-segan, Anung mendatangi rumah anak didik bila mana ditemukan kendala terhadap materi pembelajaran ataupun handphone bermasalah milik siswanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Armin. Ya Pak Anum, ini kan Pak Anum daring-daring terus nih ya, selama tahun ajaran baru ini. Betul. Pak, selama daring sendiri, apa kendala yang dihadapi oleh Bapak? Kalau saya sebagai gurunya, kalau menurut saya karena saya sudah terbiasa daring, Mas Armin, saya harus mengedepankan bagaimana agar pembelajaran saya itu siswa yang penting transfer knowledge-nya siswa bisa. Satu itu. Yang kedua, kendala itu tetap ada dihadapi oleh anak atau siswa saya dalam hal penerimaan sinyal sebetulnya. Sinyal ya. Nah, Mas, kalau ada kendala yang seperti itu, sekolah itu siap. Bukan berarti 100% nggak saya bisa harus daring, itu tidak. Berarti masih ada konvensional, anak bisa ngambil tugas ke kita ya? Oh masih. Atau menyediakan fasilitas untuk anak yang tidak punya HP gitu. Betul. Nah Pak Anung, ini kan ketika anak ke saya wawancara, kebanyakan anaknya bosen banget dengan daring itu, membosankan dan banyak tugas katanya Pak. Terus gimana menyiasati biar daring ini menyenangkan bagi anak itu? Ada nggak istilahnya program-program materi yang lebih inovatif diberikan kepada anak? Oh baik, terima kasih Mas. Maka pada awal pandemi dulu Mas, saya akan mulai dari cerita dulu. Awalnya itu nampaknya guru tidak akan ada yang berani, tepatnya bulan puasa tidak ada yang berani yang namanya door to door. Saya menjawab daripada banyak pertanyaan dari rekan-rekan guru, Pak Anung, itu anak Pak Anung kok nggak mengerjakan tugas-tugas seperti ini. Saya tidak langsung jawab memakai via WA group, namun saya jawab langsung dengan tindakan. Saya bisa door to door, visit home ya Pak? Iya, visit home. Jadi saya tahu kendala apa yang dihadapi oleh siswa. Sampai ini mohon maaf aja, sampai HP saya ya sebaiknya kecil, bukan HP yang kentang tadi Mas Armin. Namun nak, ini HP sudah tidak Bapak pakai, pakailah untuk kamu, bukan dipinjam, pakai selamanya. Ya saya pegang. Kalau materi Pak Anum ada inovasi nggak Pak? Biar nggak membosankan anak. Iya, dari situlah Mas Armin, maka muncullah pada saat itu, maka ada yang namanya demam bahwa guru itu akan disibukkan dengan namanya platform pembelajaran. Nah di situ saya sudah ancang-ancang dari awal kalau sudah daring banyak sekali agar tidak memberatkan. Saya bisa memakai platform pembelajaran yang namanya Quizizz. Satu Quizizz. Kemudian saya membuat bukan aplikasi tetapi pembelajaran yang sangat menarik melalui PowerPoint yang bisa saya akses ke
Apa itu dibuat video namanya Who Wants to be Millionaire ada. Kemudian ada pembelajaran langsung bahwa saya nulis di HP di bot. Itu anak langsung bisa ngikuti. Misalnya gurunya nulis nama kamu siapa, maka di HP anak juga ada seperti itu. Artinya Pak Anum, kita inovasinya biar menyenangkan ya berbagai cara Pak Anum ya. Iya betul. Berbagai cara kayak macam kuis-kuis dan sebagainya Pak Anum. Jadi anak jangan sampai jejali dengan platform satu aja monoton. Pak Anum kok memakai Google Classroom ini terus, sebelah nggak mau lah. Lama-kelamaan nanti kalau saya kirim form Google formulir itu suruh isi absen pun dia malas ogah-ogahan. Padahal di dalam Google Form itu sudah disetting bahwa jam sekian harus absen, jam sekian harus ngumpul tugas. Kalau ngumpulnya tugas terlambat, itu pun juga ada notifikasinya pada HP anak. Oke, terima kasih Pak Anum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paling kan yang mengontrol IT-nya untuk daring nih. Sejauh ini Pak, apa sih kendala-kendala yang dihadapi ketika guru-guru daring dengan siswa itu Pak? Kendala yang sering dihadapi pastinya adalah jaringan. Ketika jaringan terputus, bisa guru atau siswanya sering keluar, terlempar. Tapi ketika normal kembali akan masuk kembali ke dalam ruang kelas mayanya. Jadi Pak Ali di sini mengontrol semua aktivitas daring ya Pak ya? Iya, bukan saya aja, ada tim di sini yang bertugas untuk mengontrol semua ruang kelas pada kelas maya kita. Pak Ali, ini kita menggunakan ini aplikasi apa aja Pak Ali yang mudah diakses oleh siswa dan guru gitu kan, tidak rumit, tidak lelet gitu. Oke, akses itu yang kita gunakan adalah fasilitas dari pemerintah pusat. Dalam hal ini akun belajar.id namanya. Akun belajar.id kita padukan dengan berbasis website dan kita manfaatkan fasilitas Google yang diberikan oleh pemerintah yang unlimited. Jadi, berarti itu nggak begitu berat Pak ya? Enggak begitu berat. Siswa kita semua punya akun belajar.id. Oh gitu ya. Itu langganan Pak? Bukan, memang diberikan secara fasilitas gratis oleh pemerintah dengan akses premium.